Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patensit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel gue di channel Generasi Pelestari Satwa. Jadi sekarang di sini gue mau ngonten horor lagi, dan ini ceritanya gue sudah siapin dari kemarin. Jadi ini cerita biasa dari teman gua ya, karena gua jarang mengalami kejadian horor. Oke, ntar lu ada sian, nyari tempat dulu cok. Ntar dulu ya, gua nyari tempat dulu, guys. Oke, jadi di sini gua sudah dapet tempatnya kayak kemarin, dan gue mau cerita tentang pengalaman teman gue. Jadi ini gue ceritakan, dan ini pengalamannya itu nggak lumayan lama ya, itu baru. Jadi kemarin di hari Kamis, baru banget. Dan di sini teman gue itu pesan sama gue kalau mau ngonten horor lagi, katanya dia mau nyumbang cerita. Tapi teman gue nggak ada ya, karena teman gue rumahnya ada di Debong. Jadi akhirnya yang ceritain tuh gue sudah tahu ceritanya semua. Oke, dan ceritanya pada saat mereka lagi main di suatu kebun, dan itu kebunnya itu milik orang. Dia tuh main, emang teman gue tuh kayak anak petualangan, dia mainnya di perkebunan gitu, nggak tahu kebun punya orang, pasti dia mainin. Dan katanya teman gue, kata teman gue itu, dia itu melihat sesosok wanita dengan berbaju putih, alias kita bisa bilang kuntilanak. Tapi ini kuntilanak biasa, bukan kuntilanak merah. Dan jadi ceritanya seperti ini, kita akan ceritain versi lengkapnya. Jadi pada saat di sore hari itu, di hari Kamis ini nih, baru banget. Hah? Ya, yes. Jadi kejadiannya pas di hari Kamis ini. Jadi kemarin banget, katanya dia lagi main di kebun dekat rumahnya. Nah, dia bilang sama gua, katanya main di situ di sekitaran jam 3-an lah, kayak hampir mau asar. Nah, hampir mau asar, si teman gue memang gimana ya, jarang sholat gitu. Jadi kalau mau sholat dia kayak gimana sih, jarang, pokoknya intinya dia jarang sholat. Dan akhirnya dia main gitu sama teman-teman, kalau nggak salah dia 3 orang, kalau dia bilang kemarin dia 3 orang. Nah, sebut saja namanya Fikri, yang kedua namanya si Rido, yang ketiga namanya si Anjas. Anggap saja mereka namanya itu, gue ganti pakai nama samaran. Oke, jadi si Fikri ini ngajak si Anjas sama si Rido main di kebun dekat rumah mereka. Jadi dia main di jam 2:30-an. Nah, dia biasa main, kalau main di situ paling nyari hewan kayak gua. Nah, gua kan biasanya nyari hewan nih. Hewannya ya paling apa sih, kalau tes gitu kan, gua apa, ular. Biasanya kalau ada ular koros, ya nyarinya ular koros. Tapi kalau nemunya kalotes, ya pasti ngambilnya kalotes gitu. Nah, kebetulan nih mereka lagi main, dan mereka lihat beberapa hewan, yaitu kadal pari ya, yang badannya kecil tapi ekornya panjang banget. Di suatu pohon ya, di sebuah pohon itu, di situ dia lihat itu ada 4 katanya. Nah, dia nanggap, dia cuma dapat 3 dan satunya kabur. Setelah itu si Fikri ini sama si Rido lihat bahwa di dekat pohon itu, sebelahnya juga di belakangnya ada pohon lagi, itu ada pohon mangga. Dan dia lihat, si Rido sama si Fikri nih kan, dia lihat ada mangga gede-gede, katanya matang-matang. Nah, si Fikri naik nih
naiknya itu nggak pakai, dia nggak manjat gitu. So, orang dia gini naiknya itu kayak puncak gitu loh, jadi naik di sini, jadi dia nggak naik pohon langsung. Jadi karena hampir rindang tapi mereka memang pendek, jadi akhirnya dia cuman puncak di punggung aja. Dia muncak. Jadi kan si Anjas nggak tahu, jadi Anjas masih nyari-nyari hewan, tapi si berdua, si Rido sama si Rizky itu ngambil buah mangga dan dia dapat nih, tapi si Anjasnya dia nggak tahu bahwa si Rizky sama si Rido itu lagi nyari pohon mangga, lain lagi nyari buah mangga. Jadi akhirnya mereka dapat nih mangga gede-gede. Karena si Anjas gak ikut nyari, jadi si mangganya itu dihabisin sama si Rido sama si Rifki, jadi dihabisin. Nah pas si Anjas itu mau datang ke mereka nih, lihat bahwa ada ini bijinya mangga, bijinya buah mangga. Jadi si Anjas lihat, wih kok nyari mangga nggak ngajak-ajak gitu, kata si Anjas, katanya begitu katanya. Akhirnya si Rifki bilang nih, jawab nih, lalu di mana lo nyari hewan terus? Nah akhirnya si Rido sama si Rifki nyari buah dong karena mereka lapar gitu. Tapi memang namanya teman yang anggap jahanam gitulah ya, seperti itu. Main ngajaknya serius, tapi kalau masalah makanan pasti ada yang jadi korban nggak makan. Akhirnya mereka sengaja nih cari pohon mangga yang lain. Ketemu lagi nih pohon mangga, tapi si Anjas bilang bahwa yang pohon mangga sebelumnya itu pohon mangga milik salah satu tetangganya si Anjas yang sudah meninggal. Nah pas nemu pohon mangga yang kedua, ternyata sama nih, pemiliknya tetangga Anjas yang sudah meninggal. Jadi taruh turun, ada suara pusuk-pusuk lu. Aman sih aman. Oke, Semoga dibenarkan ya, semoga dibenarkan. Udah. Kita lanjut, oke. Jadi si tanaman, si pohon mangga tersebut itu milik almarhum tetangganya si Anjas. Kenapa mereka tahu? Karena pada saat Anjas masih kecil ya, masih kelas 4 SD. Kan sekarang si Anjas udah kelas 1 SMP. Nah sekarang Kucing. Oh kucing. Oh iya. Jadi sebelumnya pas si Anjas masih kelas 4 SD, si Anjas ini ngikut tetangganya, almarhum tetangganya yang sebelum meninggal itu ikut nanam, dan tahu ada tandanya. Itu dikasih patok seperti kayu gitu loh ya, kayak ditancepin kayu. Jadi udah berapa tahun tuh, dari kelas 4 ya, 5, 6, 7. Nah udah 3 tahun si kayu itu masih ada di 2 pohon si miliknya si almarhum tetangganya si Anjas. Dia tahu. Nah katanya gini, kalau katanya si Anjas, kalau pemilik pohon tersebut sudah meninggal, si pemilik tersebut pasti setiap malam Jumat akan datang ke pohonnya, katanya seperti itu. Tapi kalau gue kan nggak tahu ya, gue nggak percaya kayak gituan. Tapi gue juga beberapa pasti percaya dikit lah. Jadi si Anjas bilangnya gitu, katanya, lu ngapain ambil di situ? Itu punya almarhum tetangga gue. Nanti lu kenapa-apa. Nah tapi karena si berdua ini ngeyel, mereka nggak percaya tuh. Akhirnya pas nemu pohon yang kedua sama aja si Anjas masih bilang gitu. Tapi karena mereka memang ngeyel banget nih, ya udah mereka nyari tetap di pohon yang kedua. Dia naik karena itu pohon mangganya itu nggak rindang, jadi itu tinggi. Akhirnya mereka nggak puncak, tapi memang dia naik batangnya. Nah si Anjas nggak ikut katanya karena ya takut lah.
udah jadi pemilik si pohon mangga itu udah almarhum, jadi si Anjas pasti otomatis takut gitu kan, takut kenapa-napa gitulah, karena bukan miliknya mereka. Dan akhirnya pada saat si Fikri sama si Rifki sama si Rido naik ke pohon dan nemu beberapa buah. Jadi pas dia nemu beberapa buah, mereka masih di atas nih berdua. Terus adalah azan asar. Iya, jadi ada azan asar, mereka masih di atas, belum turun. Padahal si Anjas udah ngingetin. Dia udah bilang sama si Rifki sama si Rido, "Dok, Ki, turun, udah ada azan asar." Dia nggak turun, dia ngeyel. Akhirnya dia tetap maksain masih nyari mangga. Akhirnya pas azan asar mulai selesai, si Rido nih yang ngeyel sama si Rifki, si Rido jatuh akhirnya dari atas pohon mangga. Tapi untungnya kan di bawah itu ada rumput tebal, jadi pas jatuh dia nggak luka, ya empuk lah, lumayan empuk, walaupun tetap sakit dia tapi kan empuk. Jadi dia jatuh, bak, pas dia jatuhnya itu gimana ya, bukan tengkurap tapi gini loh, kayak berbaring gitu. Nah pas berbaring dia ngadep ke arah selatan. Nah pas di arah selatan si Rido lihat ada pohon apa ya, pohon kapas gitu ya, dia lihat. Nah di salah satu batangnya ada si Mbak Kuntilanak, teman-teman, yang gua bilang tadi. Itu kayak mana ya, lalu nih pinjam nih, itu kayak gini teman. Jadi lalu nih, jadi misalnya ini pohon, terus di sini kayak ada batang kan, ini batang, ini batang lagi, terus ada jalur lagi ke atas, terus ini batang nih. Di sini dia katanya pas posisi itu seperti ini, itu berapa sih, 2 meteran lah, itu posisi di sini kayak gitu, di posisi pohon kapuknya. Jadi posisinya katanya lagi duduk dan tapi nggak ngeluarin suara, katanya seperti itu, nggak ngeluarin suara sama sekali. Nah pas si Rido mau bangun kayak gini, mau duduk, set, dia lihat. Nah jadi dia itu sebelum dia duduk, dia itu sudah lihat sosoknya dan katanya pakai baju warna putih. Nah setelah dia mau lihat perjelas lagi, ini kan posisinya dia masih berbaring gini kan, si Anjas sama si Rifki itu masih ketawain. Jadi mereka berdua itu nggak sadar, tapi yang sadar cuma si Rido masih berbaring. Dia lihat, dia takutnya dia lagi apa sih, kayak lihat karung gitu. Akhirnya dia paksain buat duduk walaupun rada sakit. Dia duduk dan dia lihat di pohon kapuk itu lagi sudah menghilang. Nah akhirnya si Rido ini cerita dong sama mereka berdua, si Anjas sama si Rifki. Dia bilang gini, "Dok, dia bilang, Jas, Ki, tadi gue lihat ada sosok kuntilanak." Nah pas si Rido cerita sama si Anjas sama si Rifki nggak percaya. Yang percaya hanya satu, si Anjas, karena Anjas juga pernah ngalamin tuh ngelihat si kuntilanak di pohon kapas tersebut. Nah si Rifki emang anaknya ngeyelan ya, batu bener palanya keras bet, susah batu bener, dibilangin kayak gini nggak percayaan. Akhirnya pas itu kan setelah asar nih, itu udah hampir menjelang maghrib tuh, mereka masih main, dia belum mandi sama sekali, si Anjas sama si Rido. Si Anjas sama si Rido mau pulang katanya. Dia bilang sama si Rifki, "Ki, balik yuk." Kata si Rifki bilang, "Ngapain balik? Tanggung lah bentar lagi lah." Katanya gitu, tanggung bentar lagi. Nah akhirnya
iya udah bentar lagi nih ya, nyari tuh ada, ya udah bentar lagi. Dia tetap si Rifki ngeyel masih mau nyari buah mangga lagi, katanya buat keluarganya di rumah. Artinya beberapa saat nemu nih pohon mangga lagi, pohon mangga yang ketiga itu lumayan pendek. Jadi pendeknya itu nggak kayak pendek yang pertama. Jadi yang pendek yang ketiga itu masih bisa diambil pakai tangan dengan cara jinjit. Tapi kan kalau yang pertama itu harus pundakan dulu, yang mundak gitu. Nah, ya itu mundak. Nah tapi kan yang ketiga itu cuman jinjit pakai tangan gini, set gitu. Jadi si Rifki ngambil tuh, set. Nah tapi dia kan dapat 4 katanya. Terus dia sengaja ngambil satu lagi yang mentah buat dilempar ke arah pohon pisang. Dia ceritanya mau ngerjain si berdua ini, si Rido sama si Anjas. Ceritanya mereka mau ngerjain. Tapi karena si Rifki sebelumnya palanya pala batu, dia lempar ke arah pohon pisang. Set gedebuk sampai ada beberapa pisang yang memang mau runtuh jatuh ruk. Nah si Rifki lihat di balik pohon pisang tersebut ada Mbak Kunti. Nah itu yang saking batunya bener dibilangin gak percaya, akhirnya dia lihat sendiri ini. Dia lihat, set, dia lari ninggalin mereka berdua, si Anjas sama si Rido. Jadi si Anjas sama si Rido dia masih belum ngeh ada apa yang sebenarnya. Di si Rifki dia lari, si mereka berdua masih lihat di sekitar. Akhirnya si Anjas sama si Rido lihat nih, langsung ngeh semua bahwa di belakang pohon pohon pisang tersebut ada Mbak Kuntilanak. Posisinya gini loh, ini pohon itu kayak ngelodot gini dan mukanya katanya kelihatan, katanya mukanya hancur banget dan wah seperti itulah, pokoknya hancur. Dan mereka ini lari. Nah pas lari ini sampai rumah, tapi biasa dong kalau pulangnya sore pasti dimarahin mama seperti itu. Nah akhirnya mereka kapok nggak akan main di kebun dekat rumahnya lagi. Akhirnya gitu. Dan pesan dari cerita ini adalah jangan sesekali mengambil sebuah barang yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Jadi kalau mereka nemu, misalnya kalian semua yang di rumah nemu buah mangga yang masih di pohon tapi nggak tahu itu pohon milik siapa, jangan asal ngambil dan selalu berhati-hati. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu buah gitu dan ada pohon buah, kalian sebelumnya tanya dulu ini milik siapa, baru kalian sudah izin baru boleh ngambil. Oke? Jadi pesan gua, jangan sesekali mengambil sebuah barang yang bukan milik kita sendiri atau jangan mengambil hak orang lain gitu. Oke? Udah, cerita gue cuma segini aja. Terima kasih yang telah menonton video gue dari awal sampai akhir. Walaupun cerita gue rada belibet, karena gue juga walaupun kayak gini gue juga mengingat ceritanya kayak apa guys. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untungnya nggak ada gangguan lagi ya. Skuy.